Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja, yakni Pak Mahfud Asyari. Mungkin di sini nanti saya akan mempresentasikan dari hasil diskusi saya pribadi. Nanti saya akan memaparkan materi yang berjudul Performance Management in Context. Jadi dimohon untuk teman-teman semua bisa menyimak, ya, bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan nanti. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, oke, kita lanjut untuk pembahasan yang pertama. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Untuk referensi manajemen kinerja ini, itu saya mengambil baca buku dari Herman Aguinis. Oke, teman-teman nanti bisa mungkin cari namanya Herman Aguinis. Oke, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu definisi manajemen kinerja. Teman-teman udah tahu belum sih manajemen kinerja itu apa definisinya? Jadi, manajemen kinerja itu adalah suatu proses yang dimana prosesnya itu dia berkelanjutan. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi, mengukur, dan juga mengembangkan kinerja individu maupun tim. Ya, jadi nggak cuma hanya individu kita diri pribadi, tapi juga tim-tim kita. Yang dimana di situ serta menyelaraskan kinerja tersebut dengan adanya tujuan strategis organisasi. Ya, pasti setiap organisasi, perusahaan pasti punya tujuan-tujuan tertentu. Ya, yang dimana mereka ingin meraih tujuan itu tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, di slide kedua, yakni adapun beberapa komponen utama dalam manajemen kinerja. Yang pertama, yaitu proses berkelanjutan, yang dimana proses berkelanjutan ini, itu contohnya seperti hal kayak penetapan tujuan, habis itu pengamatan kinerja, terus ada namanya pembinaan berkelanjutan, dan juga ada namanya pemberian umpan balik, ya. Terus yang kedua, itu ada keselarasan strategis. Yang dimana keselarasan strategis ini itu contohnya kayak kinerja individu dan tim diselaraskan dengan tujuan organisasi. Jadi kita kerja itu harus tahu tujuannya itu seperti apa. Nggak hanya kita mengerjakan pekerjaan itu, tapi tujuannya nggak tahu mau arahnya ke seperti apa. Kita harus tahu tujuannya, kita selaraskan dengan tujuan kita gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang kita kerjakan itu bisa menghasilkan dengan tujuan yang kita raih seperti itu, teman-teman. Nah, terus di slide ketiga itu ada namanya tujuan sistem manajemen kinerja. Untuk tujuan sistem manajemen kinerja itu ada 6, teman-teman. Di sini yang pertama itu ada strategis, yang kedua ada administratif, yang ketiga ada informatif, yang keempat ada pengembangan, yang kelima itu ada pemeliharaan organisasi, dan yang keenam itu ada dokumentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, teman-teman. Untuk yang strategis terlebih dahulu. Strategis ini yang pertama itu udah membantu manajemen puncak mencapai tujuan bisnis strategisnya. Terus yang kedua, itu ada namanya administratif. Nah, di administratif ini dia itu menyediakan informasi yang valid dan berguna untuk pengambilan keputusan. Terus yang ketiga ada informatif, yang dimana informatif ini itu dia memberi informasi kepada karyawan tentang kinerja mereka. Jadi seperti itu. Jadi informatif ini yang paling penting juga memberi informasi kepada karyawan tentang kinerja setiap karyawan seperti apa. Nah, terus yang keempat itu ada pengembangan. Yang pengembangan ini itu memungkinkan manajer ataupun dan rekan kerja itu memberikan pembinaan kepada karyawan-karyawan supaya karyawannya tahu apa yang mau dikerjakan, kerjanya seperti apa, langkah awalnya seperti apa. Jadi mereka tahu. Mereka perlu bimbingan atau pembinaan. Nah, terus yang kelima ada pemeliharaan organisasi. Pemeliharaan organisasi itu menciptakan inventaris talenta dan menyediakan informasi untuk namanya perencanaan. Terus yang keenam ada dokumentasi. Dokumentasi ini mengumpulkan informasi seperti itu. Nah, kita lanjut ya teman-teman semua. Untuk yang selanjutnya itu ada kontribusi manajemen kinerja. Nah, untuk kontribusi manajemen kinerja ini sebenarnya ada banyak. Saya ingin menyimpulkan hanya 5 di sini, teman-teman. Yang pertama, itu ada pemahaman diri dan juga pengembangan diri meningkat. Terus yang kedua, ada harga diri meningkat. Terus yang ketiga, ada keterlibatan karyawan meningkat. Terus yang keempat, karyawan menjadi lebih kompeten.
Terus yang kelima itu ada motivasi untuk bekinerja itu mulai meningkat. Nah, kita lanjut teman-teman. Di sini ada training and development. Yang di mana training and development ini artinya pelatihan dan juga pengembangan. Nah, tadi kan udah jelasin di slide sebelumnya. Di sini saya akan lebih memperdalam pelatihan dan pengembangan. Nanti itu tujuan yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan. Kira-kira karyawan ini butuhnya mau seperti apa. Nah, terus yang kedua itu dia memastikan sumber daya pelatihan digunakan secara efisien. Nah, terus ada perencanaan tenaga kerja dan juga manajemen talenta yang di mana yang itu yang pertama menyediakan data untuk apa? Untuk inventaris talenta dan kebutuhan manajemen keterampilan di masa depan yang akan datang. Terus yang kedua, itu ada mendukung namanya proses rekrutmen dan keputusan internal ya teman-teman. Jadi bisa dipahamin ya untuk pelatihan dan pengembangan dan juga perencanaan tenaga kerja dan manajemen talenta seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir teman-teman, yaitu kompensasi. Nah, yang di mana kompensasi ini dia di sini memungkinkan namanya untuk keputusan pemberian penghargaan yang adil dan juga objektif. Nah, terus yang kedua, di sini dia mencegah keputusan kompensasi yang di mana bersifat sewenang-wenang. Dan juga di sini itu dengan adanya manajemen kinerja ini ya, suatu perusahaan itu bisa namanya mencapai tujuan dan targetnya sehingga perusahaan tersebut itu bisa berjalan dengan lancar dan juga baik karena ada manajemen kinerjanya teman-teman. Jadi si bos ini gak asal cuma milah-milih karyawan, pasti kayak ada pembinaan, ada bimbingan, ada rekrutmennya ya. Jadi supaya bisa perusahaan ini mencapai tujuannya itu tersebut ya, pasti ada namanya langkah manajemen kinerja teman-teman. Ya, supaya apa? Itulah tadi supaya perusahaan itu bisa mencapai tujuannya baik jangka pendek maupun jangka panjang dan juga perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan juga lancar, teman-teman. Nah, sekarang kita udah di slide terakhir nih, teman-teman. Slide terakhir yaitu apa? Yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya dari judulnya performance management konteks. Jadi itu manajemen kinerja itu merupakan suatu proses yang bersifat berkelanjutan. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu maupun tim agar selaras dengan tujuan strategis organisasi. Proses ini di sini dia mencakup perencanaan kinerja yang jelas melalui penetapan tanggung jawab, tujuan, standar, serta apa? Serta kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian di sini dia melaksanakan melalui observasi, komunikasi, coaching, dan pemberian umpan balik secara terus-menerus. Evaluasi kinerja dilakukan secara objektif, teman-teman, dengan melibatkan atasan dan karyawan agar terciptanya rasa tanggung jawab dan juga supaya karyawan ini bisa lebih kompeten ataupun dan juga kompetitif kepada perusahaannya itu tersebut teman-teman. Mungkin cukup sekian teman-teman. Jikalau ada kesalahan saya dimohon dimaafkan. Terima kasih pada teman-teman dan juga terima kasih kepada Pak Mahfud selaku dosen pengampu. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.